mungkin kisah yang sering kalian dengarkan. Muhammad Al-Fatih umur 15 tahun bersentuhan dengan Islam. Perhatikan, seorang anak belia umur 15 tahun, tapi ketika dia paham Islam, message-nya Islam itu direspon sama Muhammad Al-Fatih. Sampai akhirnya dia menjadi manusia besar. Karena kalau orang sudah menjadi muslim, kalau orang sudah tersentuh dengan Islam, maka yang difikirkan itu perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Yang difikirkan itu perkara yang agung, bukan perkara yang kerdil. Yang difikirkan itu perkara yang tinggi, bukan perkara-perkara rendahan dan pinggiran. Makanya Muhammad Al-Fatih menjadi orang yang visinya itu setelah dia betul-betul Islam merasuk pada hatinya, merasuk pada jiwanya, sampai dia betul-betul cinta kepada Islam. Tidak ada perkara yang dia inginkan kecuali satu. Bagaimana Islam itu mendarat di bumi Konstantinopel, sebuah tempat yang mana para komandan-komandan perang yang agung sebelumnya mereka belum berhasil untuk mendaratkan kakinya Islam di bumi Konstantinopel. Tapi karena Muhammad Al-Fatih bersentuhan betul dengan Islam, dialah yang dibuktikan dengan nubuah yang dikabarkan oleh Rasulullah, Ni'mal amiru hadal jais. Sebaik-baik komandan adalah komandan yang membebaskan Konstantinopel. Dan itu dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika dia bersentuhan dengan Islam, di mana message-nya Islam itu merubah. Makanya Masya Allah, itulah Islam. Inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Setelah kita faham bahwasanya message-nya Islam dalam kehidupan kita adalah merubah kita, karena apapun kalau sudah tersentuh dengan Islam itu harusnya itu tuh berubah. Konstantinopel itu penuh kedzaliman, setelah tersentuh dengan Islam maka kemudian membawa kedamaian. Orang kalau hidupnya belum tersentuh Islam itu amburadul dia hidupnya. Perhatikan untuk orang-orang yang mereka belum tersentuh dengan Islam. Paling hidupnya itu ngapain? Hidupnya paling memamerkan barang branded, memamerkan pacarnya, memamerkan bagaimana kontak listnya penuh dengan nama perempuan dan penuh nama laki-laki, memamerkan bagaimana aktivitasnya ketika minum. Hanya itu saja. Yang mana kalau kita perhatikan benang merah sama orang yang kemudian mereka belum tersentuh sama Islam, benang merahnya itu sama. Itu saja sebenarnya. Sesuatu yang sifatnya rendahan yang tidak perlu effort apapun untuk mendapatkan. Perhatikan jujur, kalau kita memperhatikan teman-teman yang hari ini belum tersentuh dengan iman, kalau mereka sedang publish tentang kegiatan mereka ketika tidak tersentuh dengan Islam, itu kan hanya itu saja. Pamer botol minuman keras, pamer siapa pacarnya, pamer siapa yang kemudian menjadi kecengannya, ya mentok-mentoknya mainnya di TikTok. Hanya itu saja, mentoknya di situ. Tapi kalau orang sudah betul-betul ketika dia bersentuhan betul dengan keislaman, maka kemudian pasti ada message besar yang kemudian akan dirasakan oleh mereka. Dan ini merupakan perkara yang sejatinya harus hadir dalam kehidupan kita. Makanya seorang mukmin atau seorang muslim ketika dia faham, ketika dia ngerti bahwasanya message-nya Islam itu adalah membawa perubahan, dan betul-betul message-nya Islam itu adalah merubah seorang budak menjadi agung. Message-nya Islam itu merubah yang kecil menjadi besar, merubah yang remeh menjadi agung. Berarti inilah sejatinya kehidupan ideal seorang muslim, yaitu adalah seorang muslim itu adalah ketika mereka merubah apa yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Kalau seorang muslim itu betul-betul dia hadir Islam pada hatinya dan jiwanya, dia akan merubah sesuatu yang remeh menjadi agung. Dia akan merubah sesuatu yang anfaedah, yang recehan menjadi sesuatu yang penting dan krusial pada hidupnya. Karena itulah sejatinya seorang mukmin ketika mereka telah betul-betul mengalir Islam dalam aliran darah mereka. Dan inilah sejatinya yang kita harus miliki. Nah, masalahnya adalah ketika kita sudah paham, ketika kita sudah mengerti bahwasanya Islam itu membawa message untuk merubah pada kehidupan kita, pertanyaannya adalah kenapa generasi muda hari ini justru mereka tidak bisa membawa perubahan? Ya, orang tua mereka juga sudah tidak lagi punya produktivitas karena masa tua dan rentannya mereka, tapi yang muda hari ini sebagian besar akhirnya juga tidak membawa perubahan. Padahal Islam ini betul-betul membawa perubahan pada kehidupan. Islam itu membawa perubahan pada kehidupan alam dunia ini. Ketika Islam itu betul-betul datang menyinari pada kehidupan manusia. Nah, pertanyaan kita, kenapa justru banyak orang yang mengaku dirinya muslim tetapi justru tidak membawa perubahan? Ya. Bahkan
justru ketika ada seorang pemuda itu menjadi muslim, bukannya membawa perubahan, tetapi justru menambah problem-problem yang ada. Banyak anak-anak muda mengaku dirinya muslim, tapi dia tidak sadar dia menjadi problem buat ibu dan bapaknya. Apa yang dilakukan itu terus menjadi masalah yang menyesakkan dada ibu dan bapaknya. Banyak pemuda-pemuda yang ketika mereka bekerja tidak menjadi solusi, tetapi justru menjadi beban dalam usaha itu. Pertanyaan kita, kenapa menjadi muslim itu yang harusnya message-nya Islam itu membawa perubahan, sebagaimana kita telah jelas melihat Bilal yang telah dirubah Islam menjadi orang yang agung sampai suara sandalnya saja terdengar di surga. Pertanyaan kita, apa sih masalahnya yang menjadikan Islam itu ketika masuk pada diri seorang pemuda tetapi tidak membawa perubahan? Dan ini yang kita ingin bedah. Maka kemudian jawabannya simpel. Kalaulah Islam itu datang pada kehidupan saya, pada kehidupan kalian semuanya, sebagaimana KTP kita adalah KTP Islam, kok ternyata Islam yang harusnya sejatinya membawa perubahan tetapi tidak membawa perubahan pada diri kita? Jawabannya simpel. Ada banyak PR, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum kita selesaikan ketika menjadi muslim, dan akhirnya message-nya Islam ketika membawa perubahan tidak mampu kita realisasikan karena kita terikat dengan pekerjaan yang sejatinya tidak pernah selesai antara kita dengan diri kita. Makanya menyelesaikan persoalan diri dan menyelesaikan PR diri kita itu penting. Ya. Supaya betul-betul Islam nanti akan bergerak secara dinamis dan indah, merubah kita menjadi orang yang luar biasa sebagaimana orang dulu mereka berubah dengan Islam. Nah, pertanyaan kita, apa sih pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai antara diri kita sampai kemudian akhirnya kita tidak bisa membawa perubahan? Belum para ulama lalu di dalam kitab-kitab dan literasi referensi mereka itu menjelaskan kepada kita. Ternyata banyak pemuda yang mereka itu belum menyelesaikan bagaimana PR-PR besar yang ada di dalam dirinya. Yang mana kalau PR-PR ini tidak terselesaikan ya akan rumit. Tidak akan pernah berkualitas seseorang di dalam kehidupan Islamnya sampai berkualitas dia menyelesaikan persoalan di dalam dirinya. Bagaimana kita akan menjadi orang yang menyelesaikan persoalan besar kalau diri kita aja persoalannya belum kita selesaikan? Dan inilah yang kemudian sejatinya kita harus tahu. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan dalam diri seorang pemuda itu apa saja. Supaya kemudian dia bisa menyelesaikan itu, lalu kemudian dia bergerak untuk merespon Islam supaya Islam betul-betul merubah dia menjadi yang agung dan besar ketika dia sudah menyelesaikan kewajibannya kepada dirinya.